kita pasang di Pelvic slim. bukan perutnya ya. Pinggang. Korset aja. Dan korset kalau ini ya. Ini kalau korset kan di pinggang. Kalau ini di pelvic. Diturunin korsetnya. Jadi tinggal kita tarik nah, sampai dia pas posisinya baru supaya dia nggak bergerak. Tujuan utamanya memang mobilisasi saja. Nanti selanjutnya apakah tindakannya mau dibedal, mau cuma dipasang kit dan sebagainya itu yang penting tugas kita adalah pertolongan pertamanya adalah memberikan stabilisasi ya. Stabilisasi. Baik, kita lanjutkan. Kemudian yang bisa masih kita gunakan pakai ini adalah traktor atau patah tulang. Udah pakai ini? Nah, sudah ada. Patah tulang di ekstremitas, baik ekstremitas bawah bawah dan atas. Bisa kita pakai ini juga tujuan ini untuk mengikat, bukan untuk mempertahankan, tapi ini mengikatnya sebagai alat pengikat. Nah, kita pakai yang lengan dulu. Yang paling sering kejadian itu lengan atas dan tungkai bawah, ya. Tangan dibagi dua. Yang atas namanya apa? Lengan. Yang di sini antebrachi atau radius dan guna. Ini ada dua tulang di atas satu. Kalau kita ketemu dengan pasien yang patah tulang humerus, ada dua cara fiksasi. Yang pertama menggunakan sepalat, yang kedua tanpa menggunakan sepalat. Menurut teori, Ikat gini. ya, fraktur humerus kalau kondisinya bagus, artinya bagus itu tidak ada angulasi yang besar, posisinya masih bagus, maka tidak perlu dilakukan tindakan apa-apa, dia cukup digendong atau diimobilisasi dengan cara digendong atau didiamkan atau dengan menggunakan gravitasi. Nah, tujuannya dengan menggunakan gravitasi dia akan nyambung kembali tanpa harus dilakukan tindakan-tindakan yang aneh. Yang jelas harus dilakukan dulu, dilihat apakah posisinya bagus atau tidak. Kalau posisinya tidak bagus begini ya lebih baik dilakukan pengembalian posisi. Tapi kalau posisinya bagus, biasanya cukup dilakukan arm sling atau digendong. Caranya bagaimana? Nah, ini cara menggendongnya. Nah, pasiennya berdiri aja nggak apa-apa. Pasiennya agak tinggi ya. Kalau berdiri aja. Pasiennya berdiri. Kalau pakai mitela, ujung sudut 90 derajatnya ditaruh di siku yang patah, misalnya yang patah yang di kanan, nah yang sudut 90 derajatnya ditaruh di bawah, ya posisinya yang 90 derajat di siku, yang satunya di atas, ya, jadi 90 derajatnya di siku, satunya di atas, jadi yang panjangnya ke bawah. Kancanya ke bawah, ya ini seperti ini. Ya, kancanya ke bawah. Sudah. Nah ini berarti yang patah yang kiri ya. Kiri itu. Nah, kemudian taruh tangannya, lipat sampai siku, sikunya masuk. Kemudian ini dinaikkan ke atas. Nah, baru di ikat. Kan? Nanti kalau kita misalnya pakai mitela, tapi kalau misalnya mau ke toko ada itu namanya arm sling, ya tinggal digendong aja mana. Ini kalau misalnya nanti sambil latihan ya. Kalau misalnya dirasa masih bergerak, boleh ditambah lagi. Ujungnya. Oh, dimodifikasi lagi, rapi rupanya. Kalau misalnya dia masih bergerak, tidak. Ya, nah, harapannya apa? Imobilisasi, tidak bergerak. Ya tujuan utamanya di situ. Bukan untuk mengobati, bukan untuk menyembuhkan, tapi tujuannya adalah imobilisasi. Biar nanti nggak salah. Nanti kalau ada begini biar sembuh ya. Nah, setelah itu di ronsen. Setelah di ronsen dilihat
apakah dia bagus, tidak bagus, tindakannya selanjutnya apa, pilihan yang terbaik silakan diambil. Nah, yang jadi masalah kita sampai hari ini adalah kalau kita ke UGD ketemu dengan pasiennya fraktur, begitu sudah datang ke UGD di ronsen dikasih tahu ini patah tulang. Berdasarkan hasil ronsennya ya, karena kita lihat, yakin kita lihat patah. Setelah itu apa yang dilakukan? Biasanya ditawari, oh ini harus operasi, oh ini harus dikip, oh ini harus misalnya diapain gitu ya. Apa yang harus dipilih oleh keluarga pasien? Ya harusnya yang terbaik kan. Tapi ada masyarakat kita kan masih sebagian besar itu takut yang namanya operasi. Sehingga yang dilakukan adalah kita mau urut dulu, kita pijit. Seperti yang kemarin saya sampaikan bahwa tulang kita dibiarkan apapun yang terjadi, dia akan nyambung otomatis. Tidak usah diapa-apain, tidak usah dipijit pun juga nyambung. Ya. 3 bulan, Pak. Nah, 3 bulan kalau ekstremitas atas, 6 bulan ekstremitas bawah. Maksudnya dalam proses penyembuhan yang maksimal. Nah, apa yang terjadi dengan kondisi yang kita temukan? Harusnya, ini kalau menurut saya ya, belum ketemu jawabannya. Harusnya begitu sudah diurut atau mungkin dipijat atau mungkin di alternatif, bawa lagi ke rumah sakit. Diapain? Ronsen. Kontrol. Lihat sebelum dan sesudah itu ada bedanya apa tidak. Kalau misalnya di situ ditemukan, oh ternyata ada bedanya, lebih bagus. Awalnya jelek posisinya, begitu sudah diurut hasilnya bagus. Ini yang dikatakan sebagai kearifan lokal. Nah, itu harus kita sampaikan ke masyarakat bahwa dengan dipijat ternyata patah tulang ini hasilnya lebih bagus. Karena tetangga saya yang notabene itu adalah orang berpendidikan, gelarnya doktor S3. Patah tulang, dibawa ke tukang urut, dibilang tulangnya dilemukan, yang tulangnya patah itu dilemukan dulu, dihancurin, kemudian ditata lagi, kemudian digerasi lagi. Percaya dia. Emang Kalau bisa. saya yang mikir, gimana caranya itu? Tapi dia percaya menyampaikan itu dengan sungguh-sungguh. Ternyata habis itu saya bisa jalan lagi. Kenyataannya seperti itu. Tetangga saya juga satunya lagi beda. Dia katanya retak, kakinya retak, kemudian di foto rasanya kelihatan. Visit malah jadi patah. Foto lagi lu kepala patah, akhirnya terpaksa operasi setelah patah. Padahal awalnya cuma retak aja, retaknya bagus. Begitu dipijat malah patah jadinya, yang awalnya hanya retak jadi patah. Salah Nah, pengurut itu itu. salah pijat dulu. Nah, kita juga harus bisa memberikan rekomendasi kalau memang dikatakan sebagai itu adalah hasil ilmu pengetahuan kearifan lokal yang memang bisa dipertanggungjawabkan. Ayo kita naikkan ke atas, ya kita gemur-gemurkan kayak jamu itu. Ya, jamu itu sebenarnya bukan pengobatan alternatif, salah itu. Jamu itu adalah pengobatan utama. Pengobatan berat itu sebenarnya alternatif. Harusnya kan begitu. Kenapa? Karena kita di Indonesia itu punya segala macam Jamu-jamuan. pengobatan, ya kan? Nah, cuma kadang-kadang yang kita lupa, kenapa kok di Indonesia itu kalau kenapa kok di Lombok itu pada saat musim durian bareng sama musim manggis misalnya. Kenapa kok nggak bareng sama musim rambutan atau mungkin yang lain? Karena itu adalah kompensasi kalau kita kebanyakan makan durian, kita harus makan manggis karena itu sebagai obat. Makanlah obat-obatan yang ada di wilayah kita itu atau mungkin makanan-makanan yang ditanam di wilayah kita itu sebagai bahan disesuaikan dengan badan kita. Bapak, ibu, ini ibu ya sudah menikah semua? Sudah. Iya, Masak? sudah. Sudah Masak semua. ya? Sudah. Suka beli wortel nggak? Apa? Wortel. Ya. Nah, wortel itu sekarang ada 2 pilihan, yang warnanya oranye terang, ukurannya besar, gitu ya, harganya murah, sama yang wortelnya sembarang, ukurannya kecil, warnanya agak kecoklatan, gitu ya. Ya. Harganya mungkin kadang agak mahal, pilih yang mana? Yang kecil. Kalau kita ibu pasti pilih yang besar, harganya murah, gitu ya, Ya. warnanya bagus. Yang kecil Padahal itu agak bukan produk kita. kayak Ternyata agak sempat gede-gede teliti ya. dengan jumlah kilo yang sama, Yang isinya kecil. lebih banyak yang Jadi dari keras ini. rasanya. Yang kecil. Nah, Yang kenapa? kecil Ya, itu tadi. tadi, karena kita itu disesuaikan dengan wilayah kita. Kenapa kok itu di sana? Karena memang di sana seperti itu, ya. Kebutuhan daerah itu berbeda-beda. Oleh sebab itu, ya mari kita katakan yang dikatakan sebagai kearifan lokal kita makan, ya. Baik, kita lanjutkan. Pencerahan. Lengan atas. Nah, sekarang kalau lengan bawah bagaimana? Kalau lengan bawah harus kita pakai kepala.
Ya mau dia yang supinasi mau pronasi silakan. Cukup satu aja. Kalau dengan cukup satu saja, nggak usah banyak-banyak kalau dengan ya. Karena tujuannya adalah dengan satu bide ini dia sudah bisa mengistirahatkan atau menahan daripada tulang yang patah itu. Ya. Mau pronasi, ya, semburat maupun yang supinasi begini silakan. Tapi kalau saya lebih gampang yang telentang. Kenapa? Nggak butuh alat-alat yang lain. Kalau misalnya itu dia harus ada ganjelnya di sini, harus kita kasih ganjel supaya dia nempel. Ya. Tapi kalau misalnya kita yang terlentang atau supinasi, ya udah tinggal kita tarik saja. Caranya gimana? Kita berdua, ya, posisinya kembali lagi. Kalau kita bisa melakukan reposisi secara gentle, lakukan. Kalau tidak, bide apa adanya. Ya, tujuannya adalah mengistirahatkan. Ya, tujuannya tidak ada mengobati sesuatu, tapi mengistirahatkan. Ya, pastinya kalau misalnya seperti ini, gajah selama dipegang, tahan, kemudian ditarik secara gentle sampai kembali ke posisi anatominya. Ya, sakit, ya sakit. Tapi kalau misalnya baru, dia nggak usah heboh. Sakitnya pada saat lebih dari 2 jam. Malah kita jelaskan kenapa kok kalau lebih dari 2 jam sakitnya lebih parah rasanya, ya karena Peredaran darah sudah lancar, sarafnya sudah bergerak. misalnya kita tarik, kemudian kita ikat, panjangnya harus melewati 2 sendi, ya. Kemudian kita ikat di sini kalau misalnya ada lebih ya apa-apa. Kalau misalnya bangkasa belum, ya diikat dari atas sampai bawah. Pokoknya 2 sendi atas bawah ini harus tertutup. Masalah mengikatnya bagaimana, apakah harus modelnya seperti ini, seperti itu, tidak ada. Yang jelas tujuan utamanya adalah bagaimana kita bisa memberikan imobilisasi pada daerah yang mengalami fracture itu. Ya, kalau teman-teman yang di PMR sudah paham ya cara mengikatnya, misalnya kayak ditela, dilipat 2, ya. Kalau teman-teman yang PMR atau TNI itu sudah paham. Nanti kemudian di sini semua itu sebenarnya. Saya belajar dari PMI juga sekarang. Waktu jadi siswa PMR, akhirnya nyasar jadi perawat itu gara-gara itu ya. Awalnya nggak ada ceritanya jadi perawat, tapi karena sering ketemu dengan teman-teman di PMI zaman dulu itu, akhirnya jadi perawat juga. Sama Pak? Oh sama ya? Sama. Nyasar. Oh ya, saking semangatnya jadi perawat, nolong orang ditinggal bis. Setelah itu saya sudah nggak pernah nolong orang lagi di lapangan. Lebih baik saya nolongnya di rumah sakit saja. Itu satu ya? Setelah jadi 2 ya? perawat maksudnya ya. Karena begitu saya mau berhenti sudah ada yang nolongin banyak. Masyarakat awam. Nanti kalau misalnya mau teman-teman belajar mengikat buat teman-teman yang bilang itu luar biasa pintar-pintar semua. Nah, jangan lupa yang kemarin saya sampaikan PLS, pulsasi, motorik, sensori. Jadi dicek ya, apakah nadinya masih ada. Kalau misalnya punya SPO2, Mama, yuk. sudah paham ya. Pulsasinya ada apa?